memberikan sambutan sekaligus membuka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وأن الذين لا يؤمنون
لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تكسبون قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن
وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي الأمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن ويوم يحشركم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار
akan mengubah apa yang ada pada diri mereka sampai mereka melakukan sesuatu yang dapat diterima di sisi Allah sebagai rahmat bagi mereka. Sebagai seorang muslim yang dikaruniai berbagai kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dan makhluk yang mulia dibandingkan makhluk ciptaannya yang lain, hendaknya manusia harus terus berusaha untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan dikaruniai fitrah akal serta fitrah sebagai makhluk sosial, hendaknya manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya dalam upaya untuk menentukan nasibnya ke arah yang lebih baik. Sebagai seorang pemuda yang menjadi pelaku dalam perubahan, hendaknya selalu berubah dan tidak statis karena masyarakat bersifat dinamis. Sebagai seorang muslim yang menjadi bagian dari masyarakat serta menjadi perubahan dalam masyarakat, hendaknya mengarahkan masyarakat pada perubahan melalui pendidikan. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu, mengapa suatu negara sangat penting dalam menghasilkan generasi yang berkualitas? Hal itu karena generasi muda menjadi sebuah tongkat estafet kepemimpinan bangsa di masa selanjutnya. Masa depan suatu negara bergantung pada generasi mudanya. Mau dibawa ke arah mana negara ini di masa yang akan datang? Ke masa yang lebih baik atau malah mengalami kemunduran dari masa sebelumnya? Itu semua bergantung pada generasi mudanya. Dengan begitu, sangat penting pendidikan karakter dalam menghasilkan generasi muda yang berkualitas untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Syekh Mustafa Al-Mulayaini dalam bahan syairnya mengatakan, Di tangan-tangan pemudalah urusan umat, di kaki-kaki pemudalah maju mundurnya dunia. Insinyur Soekarno pun mengatakan dalam sebuah pidatonya, Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. oleh karena itu kita harus bertindak, Kita harus bergerak, Tidak berpangku tangan, kita harus bahu-membahu membentuk generasi yang berkarakter. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam uraian ini dapat kita mengambil kesimpulan bahwa pendidikan karakter merupakan nilai dalam mewujudkan generasi yang berkualitas sebagai keberlangsungan hidup bangsa. penting untuk mengubah mental Gen Z menjadi perubahan yang berakhlak. Yang ketiga, sebagai penentu keberhasilan. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari sarhil kami. mohon maaf Atas kesalahan kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua. Ilal liqa fi waqtil akhir. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
Baik, itulah tadi penampilan terakhir dari Rini Apriani Group. Bapak Ibu hadirin para ofisial dan para peserta yang dimuliakan Allah, untuk mata lomba Syarhil Quran kita pending dulu karena masih ada satu peserta lagi yang barangkali masih di perjalanan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada bidang lomba Fahmil Quran. Kita mulai dari golongan putra. Kami panggil peserta pertama atas nama Munakib Wal Irsani. Sekali lagi, atas nama Munakib Wal Irsani Group. Berikutnya peserta kedua atas nama Harun Ahyan Jawain. Sekali lagi, Harun Ahyan Jawain Group. Dan yang terakhir Tembeng Putra Group. Masing-masing huruf seperti jahar, hamas, syiddah, rifawah, dan lain sebagainya. 50 untuk regu C. Ya, silakan regu A. Sifat-sifat baru yang muncul dari sifat zatiah masing-masing huruf seperti menebalkan huruf isti'la, menipiskan huruf istiqbal, izhar, idgham, iqlab, ikhfa, dan sebagainya. 100 untuk regu A. Isti'la, ya, mengangkat pangkal lidah, ya, istifal dan lain sebagainya. Baik, soal terakhir untuk regu C. Secara umum Nabi memang pernah melarang sahabat untuk menulis hadis. Namun pada akhirnya beliau membolehkannya. Terhadap sahabat tersebut Nabi memberi izin secara pribadi. Abdullah bin Amr bin Al-As menceritakan bahwa Nabi sambil menunjuk mulutnya bersabda sesuatu terkait kebolehan menulis hadis. Bacakanlah hadisnya. Uktub fawalladzi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haq. Ya, 100 untuk regu C. Ya, skor sementara regu A mendapatkan 850, regu B mendapatkan 1350, regu C mendapatkan 1000. Ya, tepuk tangan untuk ketiga regu. Ya, kita lanjut pada babak rebutan yang akan dipandu oleh Ustadz Supardi. Fadhol, Ustaz. Diperhatikan untuk peserta yang menjawab boleh siapa-siapa. Tolong ya, mejanya dipukul sampai hancur, tidak apa-apa ya. Lagi sekali, mau diangkat tangan juga boleh. Yang mana maunya, angkat tangan atau pukul? Angkat tangan. Tolong panitia dilihat siapa yang lebih duluan angkat tangan. Terima kasih. Ustaz, bisa jawab sebelum selesai soal? Sebelum selesai soalnya bisa dijawab? Bisa. Kalau ingat ya, ketika misalkan belum selesai soalnya dibacakan langsung dijawab, ya enggak masalah kalau bisa jawab. Tapi nanti ingat, akan dikurangi nilainya kalau salah. Ya, akan dikurangi nilainya 100. Maka sebelum menjawab tolong dipikirkan. Ya, sekali lagi dalam babak rebutan
boleh siapa saja yang menjawab ya, atau yang berbicara, tidak mesti harus juru bicaranya. Oke, understand? Kita mulai soal rebutan yang pertama. Keadilan sosial. Bentar. Oh ya. Tentukan ya. Sebentar lu ya. Sebentar lu. Nanti yang akan menunjuk langsung nanti panitera siapa yang duluan ya. Atau lihat. Nanti gue mana yang duluan angkat tangan itu yang akan berhak menjawab. Oke, siap. Soal rebutan pertama. Soalnya belum dibacakan ya. Keadilan sosial akan menjadi regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Oke, 100 untuk regu B. Oke. Konsentrasi. Soal rebutan yang kedua. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 58. Yang berhak menentukan adalah panitera, bukan penonton. Silakan, siapa yang ditunjuk oleh panitera itu yang dikasih menjawab. Ya, regu B. Oke, silakan. Bebaskan kami dari dosa-dosa kami. Dikurangi 100. Perhatikan, kita ulangi soalnya, perhatikan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 58. Wa idh qulna adkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Apa arti dari kata hittatun pada ayat tersebut? Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. 100 untuk regu A. Soal rebutan yang ketiga. Oke, konsentrasi. Tadi diulangi soalnya atau gimana? Kan sama jawaban saya. Apanya? Nomor 2 tadi itu ya? Iya, kan ini diulangi soalnya. Salah menjawab tadi. Kita belum bacakan soal sudah dijawab. Dan iya. Iya. Maksud saya, jawaban saya kan. Oke, tidak ada protes. Itu karena sudah risikonya yang menjawab duluan. Kita lanjutkan soal ketiga. Lanjut. Sempurnakan ayat berikut ini. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Ya, regu C, silakan. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. 100 untuk regu C. Soal rebutan keempat. Konsentrasi. Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ
insanu ila ta'amih. Ragu B. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Oke, 100 untuk ragu B. Soal rebut yang kelima. Soal bahasa Inggris. Please read the ayat of the Holy Quran which is the meaning is will by the day of resurrection. Ragu B. La uqsimu biyaumil qiyamah. 100 untuk ragu B. Soal ke-6. Fokus. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah secara tafsili? C. Meyakini dengan mantap bahwa Allah bersifat dengan sifat wujud qidam baqa mukhalafatul al-hawadisi al-qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayam sama basar kalam dan hal bersifat dengan lawan dari jenis-jenis tersebut. 100 untuk ragu C. Soal ke-7. Konsentrasi. Sebutkan 3 rukun yang terdapat dalam hukum kewarisan. C. 1. Muwaris, yaitu orang yang mati dan meninggalkan hak harta atau hak yang bisa diwariskan atau pewaris. 2. Warid, yaitu orang yang berhak menerima harta warisan karena ada sebab tertentu atau ahli waris. 3. Maurud, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh muwarid baik berupa harta ataupun hak, seperti hak memanfaatkan barang sewaan. Maurud ini juga dikenal dengan istilah miras al-irsu tirkah. 100 untuk ragu C. Lanjut. Soal ke-8. Di zaman Nabi Sulaiman ada sebuah kerajaan besar. Ragu A. Bendungan Al-Ma'arib. 100 untuk ragu A. Next. Soal 9. Jelaskan pendapat Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib. Ragu A. Ragu C. Memperbagus bacaan, memperbagus pengucapan huruf dan mengetahui tempat-tempat waqaf atau tajwidul huruf wa ma'rifatul waqaf. Oke, 100 untuk ragu C. Soal ke-10. Konsentrasi. Apa manfaat dari ilmu mustalah hadis? Ragu A. Manfaat dari ilmu mustalah al-hadis adalah untuk membedakan antara hadis yang sahih dari hadis-hadis lemah. 100 untuk ragu A. Oke, soal ke-11 untuk babak rebutan. Sempurnakan ayat berikut ini. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayah. Ragu A. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu wasi'un alim. 50 untuk ragu A. Ragu C. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmilu wal malaikah inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum
mukminin. 100 untuk regu C ya. Soal terakhir untuk babak rebutan. Mention the ayat of this meaning. They are on guidance from them. B. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul 100 untuk regu B. Silakan ditotal dulu. Kita umumkan berapa perolehan terakhir untuk masing-masing regu. Ya, diperhatikan nilai untuk ketiga regu. Untuk regu A mendapatkan nilai 1200. Untuk regu B mendapatkan nilai 1650. Kemudian regu C mendapatkan 1500. Yang juara 1 adalah regu B, juara 2 regu C, juara 3 regu A. Terima kasih. Catat ini. Ya, kami persilahkan kepada masing-masing regu untuk kembali ke official masing-masing. Berikutnya peserta pilihan yang mana nanti pada masing-masing regu untuk mengambil makro yang telah kami sediakan. Dan berikutnya ketika pada masing-masing regu, misalkan regu A telah mendapatkan makronya dan dibacakan oleh kami, dan ketika tidak dapat menjawab, kami akan lempar ke regu berikutnya. Dan ketika di regu berikutnya tidak bisa menjawab, maka nilainya kita kurangi 25. Itu baik di babak pilihan maupun babak rebutan. Itu untuk dimaklumi ya. Terus yang kedua, kita masuk pada sesi babak rebutan, di mana amplop langsung kami sediakan dan kami persilahkan untuk para peserta untuk fokus dan konsentrasi agar bisa menjawab soal demi soal yang kami bacakan. Adapun isyarat yang akan kita lakukan sebagaimana kesepakatan kita bersama antara Dewan Hakam, Panitera dan ofisial untuk memakai isyarat mengangkat tangan. Siapa yang lebih cepat, dia yang akan mendapatkan atau dia akan berhak untuk menjawab. Itu barangkali ya yang perlu diperhatikan oleh para peserta. Baik, kita mulai dari sesi pertama, yakni babak pilihan. Sebelum babak pilihan, kami mohon untuk para peserta untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kita mulai dari regu A. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Azharina, dan di sebelah kiri saya Tara Aulia, di sebelah kanan saya Darajatul Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari regu LTG Al-Hamzar Putri. Nama saya Eka Kartika selaku juru bicara. Di sebelah kanan saya Aisyah Ummul Qura, dan di sebelah kiri saya Tuti Komaria. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk para peserta. Ya, berikutnya kita masuk pada babak pilihan. Kami persilahkan untuk, atau kedua-duanya langsung ya, maju ya, untuk mengambil pilihannya. Silakan. Dari satu saja perwakilan dari masing-masing regu. Regu A maju dan regu B. Ya. Agar tidak ada dusta di antara kita. Ya, berarti ini sudah otomatis ya untuk regu B. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari soal pertama untuk regu A. Mohon untuk fokus. Soal nomor 1. Agar manusia sehat dan kuat secara zahir dan batin,
maka makanan yang dikonsumsi haruslah makanan yang halal dan bergizi, bukan yang justru merusak tubuh sebagai makanan yang kotor dan memabukkan, karena hal itu merupakan bagian dari tipu daya syaitan. Syaitan itu pekerjaannya hanya menyuruh manusia untuk berbuat jahat dan keji. Sebutkan ayat Al-Quran yang berkenaan dengan keterangan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innallaha ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, 100 untuk regu A. Soal nomor 2, firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 25 yang berbunyi, فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. Apa arti liyaumin la raiba fih pada ayat tersebut? Hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. 100 untuk regu A. Berikutnya, sempurnakan ayat berikut ini. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. 100 untuk regu A. Soal nomor 4, terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. 100 untuk regu A. Soal bahasa Inggris untuk regu A diperhatikan. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan biyadihi fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. 50 untuk regu A. Regu B. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man i'tarafa ghurfatan biyadihi Fasharibu minhu illa qalilan minhum walamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi qala alladhina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiran bi'idznillah innallaha ma'as sabirin. Baik, 100 untuk regu B. Soal rebutan yang keempat, semangat. Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Regu B, ya regu B. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya
ataukah langit? Allah telah membinanya. 100 untuk regu B. Oke, soal rebutan yang hasil yang kita dapatkan benar-benar terwujud di tingkat yang lebih tinggi itu. Inilah yang kita harapkan sekali dari adik-adik sekalian, karena pada tahun-tahun sebelumnya juga kita tidak pernah tidak dapat, selalu kita dapat juara 1, 2, 3 pasti Wanasaba itu pasti dapat, dibanding dengan kecamatan-kecamatan lain, walaupun kecamatan lain itu lebih maju di sisi yang lainnya. Tapi kita sepanjang penyelenggaraan musabaqah tilawatil Quran dan siar-siar Islam selalu kita terdepan ya. Kecamatan Wanasaba itu selalu kita terdepan. Alhamdulillah, sehingga kita Wanasaba di level di tingkat kabupaten kita dicap sebagai kecamatan teraman ya, teraman karena religiusnya yang tinggi di wilayah kita Kecamatan Wanasaba. Alhamdulillah, ini semua atas keberadaan para bapak-bapak tuan guru kita yang sangat di mana-mana ini sangat luar biasa secara intens memberikan pemahaman-pemahaman, pengukuhan kepada adik-adik kita sehingga watak dan karakter kita terbentuk ya menjadi benar-benar paham Islami dan tawakal. Amin. Tentu harapan kami sebagai pemerintah kecamatan, adik-adik ini nanti pada saat berlomba bertanding itu diharapkan harus mulai dari hari ini, karena pada tingkat yang akan datang itu tak banyak sekali saingan-saingannya yang luar biasa ya dari kecamatan-kecamatan lain itu. Tentu itu harus diperjuangkan dengan belajar keras ya. Adik-adik ini harus belajar keras. Begitu selesai dari sini, yang didaftarkan nanti oleh panitia tentu semua yang bagus-bagus jangan sampai terlupakan ya, jangan sampai terlupakan, terutama oleh ketua LPT kecamatan. Kita himbau untuk adik-adik yang punya potensi sudah kita rekrut ini supaya didorong kuat, didorong keras, dilakukan pembinaan yang mantap untuk mendapatkan prestasi-prestasi berikutnya nanti itu. Terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah meraih prestasi ini. Alhamdulillah sudah kita dapatkan adik-adik ini semuanya, dan kepada adik-adik juga yang belum mendapatkan untuk tetap terus berjuang, belajar ya, di kesempatan-kesempatan yang akan datang ini akan masih banyak waktu ya, banyak kesempatan yang terus akan kita laksanakan seleksi-seleksi seperti ini. Mudah-mudahan segala upaya keras adik-adik ini menjadi bagian dari amal ibadah yang tetap terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun semua kita yang terlibat dalam kegiatan ini, para ofisial, para dewan hakam ya, semua kru, panitia, intinya gitu. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tak lupa terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak kepala desa ya, semua kepala desa sewilayah Kecamatan Wanasaba yang tentu tanpa dukungan dan keinginan kerja keras beliau-beliau ini tidak ada artinya perencanaan matang yang sudah kita laksanakan, sudah siapkan sebelumnya itu. Karena sungguhnya anggaran untuk penyelenggaraan musabaqah tilawatil Quran ini tingkat kecamatan tidak ada ya, tidak ada. Tidak ada ya. Hanya pengiriman peserta saja, hanya mobilisasi peserta adik-adik ini saja ke kabupaten. Kalau tidak ada bapak-bapak kepala desa yang mensupport semua ini, maka ini tidak bisa kita laksanakan. Cuma masih tanggung Pak Kales, cuma ini masih tanggung karena dibanding dengan kecamatan-kecamatan lain, kalau kayak Suralaga ya, Suralaga itu rata-rata sama-sama 5 juta. Ada beliau sebagai saksi itu Pak Munir, kebetulan dari Suralaga. Pringgasela 5 juta,
apa namanya, Jorowaru bahkan 7 juta. Itu padahal kecamatan kering ya. Maksud kita bukan untuk menghambur-hamburkan atau membagi-bagi dana itu, tetapi supaya adik-adik kita, anak-anak kita yang berprestasi ini bisa diberikan penghargaan yang lebih bagus, bisa dihargai kerja keras dan perjuangannya, supaya adik-adik kita ke depan itu semakin termotivasi ya. Nah, kami pun juga tetap berjuang supaya dana-dana seperti ini sedapatnya ada di kecamatan. Nah, karena itu pada tingkat yang akan datang, yang mungkin tahun depan itu, kemarin saya sudah mengikuti kegiatannya di Lomboraya, akan ada dibentuk apa namanya, rumah bersama di kecamatan itu, kan ada rumah bersama. Jadi segala apa namanya, segala program kabupaten, provinsi yang akan menjadi objeknya kan di desa. Nah, itu semuanya akan melalui proses di tingkat kecamatan. Nah, kayak dulu lah modelnya, ya dulu lah. Nah, sehingga peran kita di tingkat kecamatan itu kembali bersama-sama dengan teman-teman di desa, giat kembali menggalangkan penyelenggaraan pemerintahan itu. Nah, ini maksudnya ke depan mudah-mudahan bapak-bapak kita semua, para donatur, bapak kepala desa, dan semua kita lah yang punya apa namanya, punya kepedulian yang tinggi dengan penyelenggaraan MTQ seperti yang kita laksanakan ini, untuk kita semakin bersemangat, tentu dengan disertai oleh apa namanya, penyertaan bantuan-bantuannya lebih besar, supaya giatnya semakin mantap ya, semakin mantap. Seperti yang sampaikan tadi, adik-adik kita para dewan hakam, dewan hakim, ini luar biasa kerjanya Pak, luar biasa. Tapi ya apa adanya, kita akan hanya memberikan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi itu, karena kondisi yang demikian terbatas. Tapi kerja keras beliau itu luar biasa ya, para dewan hakim dan hakam luar biasa kerja kerasnya. Bayangkan mendampingi adik-adik, menilai adik-adik yang sedang menyelenggarakan itu, luar biasa sekali. Dan tidak hanya dari keilmuannya, lagi bulan puasa ya Pak ya, bulan puasa lagi. Nah, ditambah bulan puasa, kondisi yang demikian apa namanya, dari sisi kemampuan fisik sebenarnya tertinduk-tinduk gitu kan, tinduk karena tidak kita begini pun, tidur pun juga ibadah ya kan, tapi ibadahnya berbeda kan, berbeda. Nah, ini maksud yang supaya ke depan kita semakin apa namanya, menggerakkan ini tentu dengan partisipasi yang lebih besar, partisipasi kita yang lebih besar, supaya giatnya, gaungnya lebih tinggi lagi. Sekali lagi terima kasih banyak kami sampaikan kepada para panitia yang telah banyak berkontribusi, Bapak Ibu semua, para dewan hakam, para semua yang terlibat ya, semua terlibat pada kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan sempurna, dengan baik. Nih, sebelum kita akhiri, saya mengajak kita semua, marilah bersama-sama kita menutup kegiatan musabaqah tilawatil Quran ini dengan bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
1 juz putri beserta 1 juz putra. 1 juz putra. Kemudian juara 5 juz putra. Cabang naskah putra ya 30 juz putra. Kemudian cabang naskah putra Muhammad Amrullah. Cabang naskah putra. Cabang naskah putri. Ya. Naskah putri. Ya. Kemudian cabang dekorasi putra. Putra mana putra? Ya. Dekorasi putra, kemudian dekorasi putri, kemudian syarhil putra yang mewakili dekorasi. Sudah dekorasi putri. Enggak, kaligrafi dekorasi. Ya, dekorasi putra sudah belum dekorasi putra. Ya, kemudian dekorasi putri sudah. Lanjut. Dekorasi, ada dekorasi. Fahmil sekarang lanjut yuk. Fahmil putra. Syarhil putra. Syarhil putri. Ya, Syarhil putri. Apa ini?
Syarhil Putri utusan Mamben Lau, Syarhil Putri ofisialnya Mamben Lau. Lanjut saja, nggak ada. Lanjut Fahmil Putra. Fahmil Putra. Selanjutnya Fahmil Putri. Ya, silakan foto bersama dulu bersama Pak Camat. Bagi dua. Untuk pengambilan gambar mohon kesediaan Pak Kapolsek dan Pos Lamil, kita ambil foto bersama. Baik, untuk menghemat waktu karena juga banyaknya peserta, maka untuk juara satu itu sebagai simbolis kepada para juara, kemudian kita akan umumkan langsung juara umum untuk desa pada saat ini, dan silahkan Pak Sekcam minta untuk yang mewakilkan yaitu langsung kepala desanya. Jadi untuk yang juara umum kali ini yaitu Desa Bebidas. Silakan untuk maju ke depan untuk menyerahkan. Dan yang akan menyerahkan pialanya adalah langsung Ketua LPTK Kecamatan. Langsung Ketua LPTK Kecamatan. Langsung di atas, silakan. Yang menyerahkan Pak Camat. Tadi sudah. Jadi sekali lagi mohon kesediaan Pak Camat yang didampingi dengan unsur Forkopimcan dan Ketua Dewan Hakam untuk bersama-sama menyerahkan piala untuk juara umum. Kami silahkan.
nanti silakan menghubungi panitia, dan apabila ada yang ketukar pialanya karena pengaturan pialanya tidak urut, maka silakan langsung hubungi panitia. Kemudian udah selesai. Nah, sini. Di Baik, kita ucapkan selamat kepada para juara. Dan untuk juara umum Desa Bebidas yang menyumbangkan juara banyak dalam MTQ ke-30 tingkat Kecamatan Wanasaba. Baik, dengan berakhirnya acara tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia MTQ ke-30 tingkat Kecamatan Wanasaba mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam acara ini, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, kesalahan tindakan yang kurang berkenan selama terlaksananya acara ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.